Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakiatullah Pamungkas bersama rekan saya Munib Ahmad Dhani. Di sini kita berdua akan menjelaskan tentang analisis Pestel Matrix EVAS IFE pada perusahaan Goto Indonesia. Oke, kita kenalan dulu tentang perusahaan Goto. Apa sih perusahaan Goto ini? Nah, bisa dilihat di sini adalah Goto atau nama lengkapnya adalah PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau yang lebih dikenal sebagai Goto adalah ekosistem digital terkemuka yang berbasis di Indonesia. Nah, perusahaan ini merupakan hasil penggabungan atau merger bersejarah antara dua raksasa teknologi startup Indonesia yang seperti kita tahu pada umumnya yang sekarang lagi booming, yaitu Gojek dan Tokopedia. Nah, perusahaan ini diresmikan pada tanggal 17 Mei 2021. Nah, aplikasi ini perusahaan ini bergerak di bidang apa saja sih? Nah, ada on demand service atau Gojek dan juga e-commerce juga ada Tokopedia dan finansial teknologi atau fintechnya yaitu GoPay. Nah, selanjutnya di sini adalah ada visi dan misi dari Goto tersendiri. Visi Goto ini adalah memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam keberhasilan ekonomi digital. Nah, mengapa visi ini penting? Karena visi ini lebih dari sekedar pertumbuhan bisnis. Goto percaya bahwa setiap individu, konsumen, mitranya pengemudi, atau pedagang bisa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari ekonomi digital yang terus berkembang. Nah, misinya adalah mendorong kemajuan, yaitu memberdayakan pelanggan, pedagang, dan mitra pengemudi untuk dapat terhubung dan berkembang dalam ekonomi digital. Selanjutnya, misinya adalah mewujudkan misi ini melalui platform Gojek, Tokopedia, dan Goto Finansial, serta layanan di bidang mobilitas, e-commerce, dan teknologi finansial. Lalu misinya yang terakhir adalah mengoperasikan perusahaan dengan prinsip gotong royong dan slogan, jika ingin melangkah jauh, melangkahlah bersama, atau bahasa Inggris atau bahasa kerennya adalah Go Far, Go Together, Goto. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan utama kita yaitu analisis pestel dari perusahaan Goto ini. Kita mulai dari P yaitu politik. Di sini faktor kunci dari politik yang pertama adalah regulasi tarif transportasi. Lalu uraian dan data pendukungnya adalah pemerintah atau dalam kurung Kemenhub secara berkala menetapkan batas tarif atas dan bawah untuk layanan ojek online. Nah, perubahan tarif ini memengaruhi margin Gojek dan daya tarik bagi mitra driver. Lalu dampaknya pada regulasi tarif transportasi adalah ini bisa menjadi ancaman karena pembatasan tarif membatasi fleksibilitas harga dan upaya mencapai profitabilitas dan berpotensi memicu ketidakpuasan mitra jika tarif terlalu rendah. Nah, selanjutnya faktor kuncinya ada kebijakan perlindungan data atau UU PDP. Nah, untuk uraian dan data pendukung pada poin ini adalah pemberlakuan UU PDP yang ketat mewajibkan Goto memiliki sistem keamanan dan kepatuhan yang tinggi. Nah, dampaknya ini bisa menjadi ancaman besar karena kebutuhan investasi cyber security yang masif. Risiko denda hingga 2% dari pendapatan tahunan jika terjadi kebocoran data. Selanjutnya, analisis politik yang terakhir adalah faktornya regulasi e-commerce. Uraian dan data pendukungnya adalah pemerintah mengatur perizinan, standar produk impor, dan praktik predatory pricing di e-commerce, Tokopedia. Nah, dampaknya ini dapat menjadi ancaman karena potensi pembatasan model bisnis cross border atau peningkatan pengawasan harga yang dapat membatasi pertumbuhan GMV Tokopedia atau Gross Market Value Tokopedia. Untuk analisis pastel selanjutnya yaitu yang kedua ekonomi. Di sini faktor kunci yang pertama yaitu pertumbuhan konsumsi domestik. Nah, uraian dan data pendukungnya adalah Indonesia memiliki kelas menengah yang tumbuh dan tingkat konsumsi yang tinggi yang didorong oleh pertumbuhan PDB digital. Dampaknya adalah ini dapat menjadi peluang besar meningkatkan GTV atau Gross Transaction Value di semua segmen, yaitu Gojek, GoFood, Tokopedia yang menjadi metrik utama dari Goto sendiri.
Selanjutnya adalah tingkat suku bunga dan pendanaan. Kenaikan suku bunga global atau lokal meningkatkan biaya modal. Investor menjadi lebih skeptis terhadap perusahaan yang belum untung atau unprofitable tech. Dampaknya adalah ancaman. Ini menekan Goto untuk segera mencapai break even atau profitabilitas dan membatasi strategis bakar uang untuk mengakuisisi pengguna atau mitra. Selanjutnya, yang terakhir pada analisis pestel ekonomi adalah inflasi dan harga jadi faktor kunci. Lalu uraian data pendukungnya adalah kenaikan harga BBM atau biaya hidup mempengaruhi biaya operasional, mitra driver, dan daya tawar mereka. Dampaknya adalah menjadi ancaman karena memaksa Gojek menaikkan insentif atau tarif yang selanjutnya menekan margin perusahaan. Lalu ada yang ketiga di sini dalam analisis pestel yaitu S, sosial budaya. Sosial budaya, faktor kunci yang pertama adalah tingkat adopsi digital atau mobile first, di mana uraian dan data pendukungnya adalah lebih dari 70% masyarakat Indonesia mengakses internet melalui smartphone. Pola pikir mereka yang serba instan sangat cocok dengan layanan on demand seperti Gojek. Nah, dampaknya ini bisa menjadi peluang besar, yaitu Goto dapat fokus pada pengembangan aplikasi dan layanan yang sepenuhnya berbasis mobile, serta memperluas layanan ke kota tier 2 atau 3. Selanjutnya, faktor kunci dari sosial budaya adalah isu kesejahteraan mitra dan gig ekonomi, di mana uraian dan data pendukungnya adalah ada peningkatan kepedulian publik terhadap kesejahteraan mitra driver atau kurir. Aksi protes terkait insentif atau sistem algoritma menjadi isu sosial. Dampaknya terhadap Goto adalah menjadi ancaman karena dapat merusak reputasi merek dan memaksa perusahaan mengalokasikan sumber daya besar untuk program kesejahteraan sosial mitra. Lalu yang terakhir dari sosial budaya, faktor kunci adalah inklusi keuangan dan cashless. Uraian dan data pendukungnya adalah budaya transaksi cashless atau non-tunai didorong oleh GoPay dan Goto Finansial, di mana masyarakat mulai beralih dari transaksi tunai menjadi cashless. Selanjutnya adalah dampaknya ini bisa menjadi peluang karena memperluas bisnis fintech, Goto atau finansial teknologi, dan menciptakan nilai sinergi yang tinggi antar layanan, misalnya pengguna Tokopedia yang cenderung menggunakan GoPay. Oke, selanjutnya di sini ada bagian teknologi pada Pestel, yaitu faktor kunci yang pertama adalah Big Data dan AI Analytics, di mana Goto mengumpulkan data besar dari 3 platform, Gojek, Tokopedia, dan Fintech, untuk personalisasi, manajemen driver, dan mitigasi fraud. Lalu dampaknya adalah menjadi peluang besar karena meningkatkan efisiensi supply chain Tokopedia, mengoptimalkan penentuan harga atau insentif Gojek, dan mengurangi biaya operasional. Faktor kunci yang selanjutnya pada teknologi adalah infrastruktur jaringan dan cloud, di mana peningkatan kecepatan jaringan 4G atau 5G dan ketergantungan pada penyedia cloud global untuk stabilitas server. Nah, dampaknya ini bisa menjadi ancaman karena gangguan pada infrastruktur cloud atau jaringan dapat menyebabkan downtime aplikasi yang sering terjadi saat rush hour atau jam-jam sibuk yang memicu hilangnya pendapatan dan kepercayaan pelanggan. Nah, selanjutnya faktor kunci yang terakhir dari teknologi adalah inovasi pesaing atau super app. Kompetitor regional atau dalam kurung super app lain terus berinovasi di semua lini yang menekankan Goto untuk selalu menjadi first mover atau fast follower. Dampaknya adalah ini bisa menjadi ancaman karena keharusan untuk terus berinvestasi besar dalam R&D atau Research and Development dan menjaga ekosistem tetap relevan agar tidak kehilangan pangsa pasar. Nah, selanjutnya di sini ada bagian E dalam analisis Pestel yaitu environmental atau kita bisa sebut dengan lingkungan. Nah, faktor kunci dari lingkungan ini adalah yang pertama tekanan ESG atau Environmental Social Governance, yaitu investor dan publik menuntut perusahaan teknologi besar bertanggung jawab terhadap emisi karbon, terutama dari armada transportasi. Lalu dampaknya adalah ini bisa menjadi peluang karena Goto dapat memimpin inisiatif kendaraan listrik seperti electric vehicle atau EV untuk mengurangi emisi, meningkatkan citra merek, dan menarik pendanaan green investment. Lalu selanjutnya pada faktor kunci bagian lingkungan adalah isu kemacetan kota, di mana ojek online berkontribusi pada kemacetan di kota besar. Pemerintah mungkin membatasi jumlah armada atau area operasional. Lalu dampaknya ini bisa menjadi ancaman karena potensi regulasi yang membatasi pertumbuhan armada atau menaikkan biaya parkir atau izin operasional. Lalu bagian terakhir dari analisis Pestel yaitu L,
atau law, atau yang bisa kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah hukum. Di sini faktor kunci dari law atau hukum. Yang pertama adalah sengketa hak kekayaan intelektual atau haki, yang dimana Goto menghadapi berbagai risiko sengketa merek dagang, paten, dan hak cipta. Dampaknya adalah ini bisa menjadi ancaman karena biaya litigasi yang mahal dan risiko harus membayar denda atau mengubah merek tertentu. Selanjutnya adalah klausul kontrak mitra yang menjadi faktor kunci pada hukum analisis spesial perusahaan Goto. Nah, pada bagian ini kejelasan klausul dalam kontrak mitra, apakah mereka pekerja lepas atau pekerja tetap, menjadi fokus pengawasan hukum dan publik. Dampaknya adalah ini bisa menjadi ancaman karena jika pengadilan memutuskan status mitra sebagai karyawan, Goto akan menanggung beban biaya ketenaga kerjaan yang masif. Baiklah, itu dia untuk analisis pestel dan perkenalan dari PT Goto atau biasa kita kenal dengan Gojek Tokopedia dan beserta analisis pestelnya. Selanjutnya adalah analisis matriks EVAS dan IFE pada perusahaan atau PT Goto yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya yaitu Muneb Ahmad Dhani. Pada Muneb Ahmad Dhani, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Ki. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis faktor eksternal. Pertama, kita membahas matriks EVAS. Pertama, kita melihat adanya pertumbuhan masif ekonomi digital di Indonesia dengan bobot 0,20 dan rating 4 menghasilkan skor tertinggi sebesar 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi melalui transformasi digital. Selanjutnya, peningkatan inklusi keuangan juga menjadi peluang penting dengan skor 0,45. Ini berarti semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan digital, sehingga perusahaan dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Kemudian, tingginya adopsi smartphone dan internet juga berkontribusi positif dengan skor 0,40. Faktor ini mendukung strategi pemasaran dan distribusi berbasis digital yang semakin relevan saat ini. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa ancaman yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah persaingan harga yang sangat ketat dengan pesaing, dengan skor 0,36. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan menjaga efisiensi agar tetap kompetitif. Kemudian, ketidakpastian atau perubahan regulasi pemerintah mendapat skor 0,12. Meskipun nilainya kecil, faktor ini tetap penting karena kebijakan baru dapat mempengaruhi strategi bisnis. Selanjutnya, biaya operasional seperti harga BBM juga menjadi ancaman dengan skor 0,30 karena dapat berdampak langsung pada biaya produksi dan distribusi. Terakhir, risiko keamanan cyber dan perlindungan data memperoleh skor 0,30 dengan semakin berkembangnya teknologi digital. Isu keamanan dan data menjadi sangat krusial untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Dari keseluruhan perhitungan, total skor yang diperoleh adalah 2,73. Angka ini menunjukkan bahwa respon perusahaan Goto ini terhadap faktor eksternal tergolong cukup kuat. Artinya, perusahaan Goto mampu memanfaatkan peluang yang ada, namun tetap perlu memperkuat strategi untuk mengatasi ancaman yang mungkin muncul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan matriks IV. Pertama, kekuatan terbesar kita ada di ekosistem yang terintegrasi mulai dari layanan, mobilitas, sampai e-commerce. Dengan bobot 0,18 dan rating 4, faktor ini punya skor tertinggi yaitu 0,72. Artinya, perusahaan udah punya sistem yang nyambung dan efisien banget buat mendukung
berbagai layanan digital. Lalu yang kedua, kekuatan merek atau brand power juga jadi nilai plus besar. Dengan skor 0,60 bisa dibilang brand kita udah dikenal luas dan dipercaya banyak orang. Selanjutnya, basis pelanggan dan mitra yang besar dan loyal juga ikut memperkuat posisi perusahaan. Skornya 0,30 menunjukkan hubungan jangka panjang yang sudah terbangun dengan baik. Dan yang nggak kalah penting, kita punya jaringan driver atau yang luas banget di seluruh Indonesia dengan skor 0,36. Ini bikin layanan kita bisa menjangkau berbagai wilayah dengan cepat dan efisien. Tapi tentu aja masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah tingginya beban biaya pemasaran dengan skor 0,15 untuk terus bersaing dan menarik pelanggan baru. Biaya promosi memang masih cukup tinggi. Lalu yang kedua, jalur menuju profitabilitas masih jadi tantangan besar. Skornya 0,12. Artinya, walaupun layanan kita populer, tapi keuntungannya jangka panjangnya masih harus digenjot lagi. Selain itu, ada tantangan integritas antar layanan dan isu kualitas yang masing-masing skornya 0,22 dan 0,20. Ini menunjukkan masih perlu peningkatan di sisi operasional dan pelayanan. Pelanggan, pengalaman pengguna bikin maksimal. Kalau dilihat dari total skor, yaitu 2,67, bisa disimpulkan kalau perusahaan kita punya modal internal yang kuat buat terus berkembang. Namun masih perlu strategi yang lebih efisien di biaya dan peningkatan kualitas layanan biar bisa makin unggul dibanding pesaing lainnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah yuk, Oke, Daki. cek dulu, cek dulu.